Crude oil sudah mencapai level di bawah level 70, tapi kenapa emas malah diam? Apa yang akan dinantikan? Apa atau level berapa yang akan terjadi berikutnya? Oke, berikut kita akan coba lihat dari pergerakan berikutnya, karena ada kemungkinan potensi pembalikan tersebut sebetulnya masih tertahan karena kita masih tetap menantikan non-farm. Tapi kita lihat dulu dari US dollar dan juga US Treasury. Ya, ini adalah grafik US dollar di mana kita sudah mendapatkan dia sudah berada di atas garis biru atau trendline biru, dan saya saat ini menggunakan garis kuning untuk memperkirakan apakah berikutnya kita akan dapatkan pola yang kita sebut dengan rising wedge apa tidak. Jadi intinya adalah rising wedge akan seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari pancingannya dia naik, kemudian dia semakin mengerucut, semakin mengecil, dan akhirnya kita akan tunggu apakah dia nanti berikutnya akan rejection, kemudian dia turun tembus level support kembali. Dan ini berarti kondisinya masih harus tetap menunggu sampai at least besok malam. Karena untuk malam ini, saya rasa kemungkinan dampaknya tidak terlalu agresif ya, karena kemungkinan kalaupun misalkan kita bicara tentang initial jobless claim, datanya setelah dilihat dari 1 bulan terakhir saja, itu hanya berkisar 210.000 sampai 222.000. Jadi kita tidak berharap ada kejutan. Tapi kalau misalkan kita anggaplah ada kejutan dengan kenaikan sampai 225.000 atau 230.000, itu akan sangat membuat tekanan terhadap US dollar, dan itu berarti pembalikan arah, dan ini mungkin saja akan terjadi rejection. Tapi mungkin juga kita akan melihatnya level 104.40 itu akan disentuh terlebih dulu. Jadi secara ringkas, kalau kita lihat di sini mungkin nantinya akan terjadi kenaikan sedikit saja lebih tinggi, tapi tidak terlalu lama. Jadi artinya di sini akan ada kenaikan spike, lalu kemudian dia rejection. Nah, ini yang akan kita tunggu. Tapi juga hati-hati, mungkin saja perkiraan kita meleset, karena kalau misalkan initial jobless claim-nya terlalu rendah, maka ini akan membuat dia akan naik kembali, bahkan menguji level 105 atau menargetkan ke 105. Nah, dengan catatan teman-teman, ini juga bisa kita bantah karena posisinya adalah kalau teman-teman lihat di sisi sini ada terdapat satu candle long black candle atau yang kita sebut dengan long bearish candle ya. Dan seperti biasa, kita tinggal ukur saja atau kita tinggal garis saja di situ garis tengahnya, atau kita sebut dengan 50% real body, dan perkiraan kita adalah 105.00. Jadi bisa saja kalaupun dia terjadi kenaikan, mungkin dia akan terhenti di step di sini. Tidak perlu sampai 105.60, tapi cukup di 105.00. Ini dengan catatan bisa saja terjadi gara-gara ini jobless claim nanti malam relatif lebih kurang atau lebih kecil daripada ekspektasi, kemudian dia spike terlebih dulu, barulah besok kita akan dapatkan penurunannya kalau data non-farm terjadi katakanlah penurunan. Nah, tapi kalau kita lihat dari posisi grafik daily, memang sewajarnya US dollar masih kelihatan masih bisa naik, teman-teman. Ya, jadi ini yang akan kita coba lihat, kita pantau lebih lanjut, apakah dia akan terjadi kenaikan apa tidak. Tapi lagi-lagi, yang juga kemarin kita sudah sempat pantau, kita sedang berada di fase ini, sehingga kita sedang menunggu apakah ini akan terjadi kejutannya adalah rejection mirip dengan di sisi kiri. Jadi kita anggap di sini mentok-mentok itu 104.40-an, kemudian dia akan terjadi penurunan. Jadi nantinya secara keseluruhan dia akan terlihat seperti ini. Ya, either itu sebagai head and shoulder yang lebih besar atau mungkin hanya fase berikutnya dari pola penurunan. Karena di satu sisi juga kita bisa berharap di sini adalah wave 1, 2, 3, ini adalah 4, dan ini adalah kelima. Jadi masih ada wave kelima yang belum tuntas dari pola penurunan tersebut. Nah, sementara US Treasury-nya kalau kita lihat di sini, kondisinya kemarin ditutup dengan bearish, jadi kita masih berharap ini ada penurunan. Tapi hati-hati juga, dari kemarin juga kita sudah memantau teritori ini, jadi akan sangat wajar kalau terjadi kenaikan seperti yang sekarang, atau ya nampak sepertinya dia ada rebound. Tapi kalau kita lihat dari garis trendline, dan itu berarti kita berharapnya kenaikan ini kemungkinan hanya relatif sesaat, sehingga nantinya kenaikan tersebut akan pupus, dan mungkin saja antara mungkin malam ini atau mungkin besok malam. Dan itu adalah kaitannya dengan ekspektasi non-farm payroll besok. Nah, cuman sayangnya memang non-farm payroll untuk besok pun diperkirakan akan mengalami kenaikan, sehingga ini bisa saja malah terjadi breakout system alias resisten. Jadi kita tunggu saja sampai besok malam. Kemudian untuk malam nanti, karena ini jobless claim, lagi-lagi saya menggunakan trendline kuning gitu sebagai patokan. Jadi kalau lihat dari sini sih kelihatannya selama dia tidak tembus areal trendline maka masih aman, ya, masih aman dalam artian kalaupun dia naik biarkan dia naik, tapi kemudian kita berharap nanti akan terjadi rejection dengan sendirinya. Artinya rejection, dan itu menjadikan faktor penurunan yang masih bisa berlanjut. Nah, di satu sisi
Kalau kita perhatikan dari grafik US dollar seperti demikian, maka kita harapkan pound sterling setidaknya melanjutkan target penurunan dari double top. Yes, double top sudah sangat bagus di sini waktu dia tembus pertama kali dan juga retest kemarin dan sesuai dengan ekspektasi. Sampai saat ini saya masih yakin dia masih harusnya mengejar target 1.2500. Itu pun catatan teman-teman. Kalaupun ada swing high, itu jangan menjadikan kerisauan karena kemungkinan dia masih akan relatif normal. Jadi pola penurunannya masih ada dan diharapkan mungkin dengan minimnya data ekonomi, dan saya rasa kalaupun ada data ekonomi tidak terlalu besar dampaknya. Yang kita perhatikan US dollarnya terlebih dulu, termasuk juga pernyataan dari Bailey tadi malam. Jadi kemungkinan double top masih akan segera menyambangi target utamanya, dan itu pun didukung dengan penutupan candle daily yang relatif bearish. Nah, Anda supaya tidak terjebak, saya hapus garisnya. Fokuslah dengan MA 200 di 1.2480. Saya rasa itu akan menjadi incaran, entah malam ini, entah besok, tapi semua itu akan bergantung kepada kondisi dolar tentunya. Nah, sebentar untuk crude oil teman-teman. Congratulations untuk Anda yang minggu lalu kita sudah sempat sebutkan ada target tertentu sampai level 66 ataupun 68. Sampai saat ini dia tertahan di level 69, dan itu pula yang mengakibatkan mungkin kita akan melihat ada sedikit retrace, tapi retrace tersebut mungkin hanya 50% dari real body long black, karena kemarin dia ditutup dengan long black candle. Nah, tapi yang jelas saya ulas kembali lagi bahwasanya kondisi yang saat ini terjadi adalah kita dalam fase penurunan dari elite wave, dan kita tunggu adalah wave kelima. Tentunya Anda sudah lihat di fase yang kemarin saat dia rebound di wave keempat, sempat berkali-kali dia rebound ke level 78 dan akhirnya di rejection juga, lalu kemudian dia tergelincir. Dan saya ingat waktu minggu lalu, bahkan di dalam short story, kita sudah sempat bicara tentang kemungkinan aspek penurunan ini akan terjadi, dan itu akan tergelincir saat dia turun di bawah level 72. Nah, sekarang kita tinggal tunggu teman-teman. Apakah nanti akan ada fase di mana dia rebound? Dalam artian mungkin, entah itu bounty hunter atau mungkin secara refleks, kalau melihat angka yang relatif murah, maka buyers akan muncul di situ. Dan artinya, itulah kesempatan untuk Anda siap-siap melakukan buy. Ingat teman-teman, di zona ini pernah ada swing low terakhir sampai level 63, tapi close-nya tetap di atas 66. Jadi, kalaupun misalkan teman-teman mengincar zona 66 ataupun 65 untuk melakukan buy, pastikan medium term Anda pasang stop loss di bawah 63, karena itu yang akan menyelamatkan Anda. At least tidak sampai ke 63, ya mungkin saja nantinya dia akan rebound seperti itu, dan tailnya akan seperti ini. Ini agak ngeri-ngeri serap. Kalaupun misalkan terjadi, maka di grafik keempat saya lebih melihat potensi yang paling dekat adalah $67 per barel. Itu dikarenakan FE atau Fibonacci expansion 161,8%. Jadi kita harapkan kita masih lihat penurunan tersebut, jadi Anda masih bisa sell untuk hari ini, tapi hati-hati kalau sudah tergelincir sampai mendekati level $67. Siap-siap untuk melakukan buy, tapi tidak langsung, melainkan Anda wait and see terlebih dulu. Setidaknya fase berikutnya dari elite wave adalah A, B, C, sehingga nantinya kalaupun dia sudah turun di level ini, maka saya berharap pantulannya akan relatif kurang lebih bertahap seperti demikian. Nah, itu yang akan menjadikan tanda-tanda bahwa Anda bisa melakukan eksekusi buy untuk sampai akhir tahun. Nah, bahkan di grafik weekly ataupun monthly, kita sudah jelas-jelas pernah membahas ini di live streaming minggu lalu dan juga awal pekan ini, dan kita masih melihat ini 50% masih potensial strong support. Nah, kemudian dari posisi emas sendiri di grafik H1 saya melihat ada potensi kecenderungannya untuk membentuk pola inverted head and shoulder, dan so far so good. Dia bertahan di level 2025, tapi yang kita butuhkan adalah penembusan di atas level 2033. Jadi teman-teman, potensi ini baru akan tercipta, terkonfirmasi kalau kita melihat ada penembusan. Ya, yang dibutuhkan adalah penembusan 2033, kemudian dia kalaupun ada swing low, kita anggap itu normal, karena level 2041 kemungkinan akan menjadi resisten pertama, kemudian nanti dia akan melanjutkan kenaikan. Target utama dari kenaikan inverted head and shoulder ini adalah di 2060-an. Cuman lagi-lagi catatannya adalah malam ini kemungkinan market tidak akan terlalu agresif, karena market masih menunggu terkait dengan data ekonomi yaitu non-farm payroll supply. Nah, jadi hati-hati, ini pun masih bisa tergelincir. Bahkan kalau sampai dia tergelincir di bawah 2009, sebaiknya Anda bisa switch strategi menjadi sell untuk follow kemungkinan targetnya adalah paling dekat atau paling jauh
1984, 1987, terdekatnya adalah 1992. Nah, ini yang akan menjadi jembatan untuk potential demand atau bigger demand yang kemungkinan akan muncul di fase terakhirnya. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi, sebetulnya kita tinggal tunggu non-farm sebagai pemicunya. Sebentar untuk malam ini, kalau misalnya kita lihat, kenapa alasannya buy adalah sederhananya kita melihat dari potensi yang kemarin, 2 kali berturut-turut dia rejection di zona support. Ya, dan itu adalah hal yang cukup bagus, termasuk candlestick kemarin ditutup dengan bullish. Jadi inverted hammer itu akan sangat menunjang untuk pola reversal. Dan tetap berhati-hati karena kita masih tetap memiliki wait and see mode sampai ke non-farm payroll besok. Dan terakhir, tentunya di grafik H4 saya menarik garis trendline dari sini dengan kurang lebih titik yang kedua di situ. Dan kita berharap ini adalah level yang tidak ditembus. Dan juga kemungkinan untuk hari ini area orange tidak perlu ditembus, sehingga itulah kenapa kita mengincarnya di zona 2023, 2025 untuk sampai at least 2048. Kalau 2048 ditembus, Anda boleh hold posisi buy Anda, tapi kalau tidak tembus segera exit karena dikhawatirkan dia akan sedikit membal ataupun rejection di situ. Walaupun secara keseluruhan dia tetap dalam jalur kenaikan. Jadi, kalaupun misalkan terjadi penurunan kepada crude oil, jangan Anda sergap begitu saja karena kita masih tetap memiliki potensi mungkin strong support di area 6668. Tapi juga untuk emas, kita belum menyimpulkan bahwa dia kembali ke fase bullishnya kecuali sampai dia tembus level resisten psikologis.